hari ini. Sebelumnya buat jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, sebelum kita mulai ibadah, mengingat peraturan pemerintah untuk menjaga social distance, saya minta setiap kita untuk rentangkan tangan, please. Kalau bubble boleh ke bubble? Boleh lah. Oh, boleh kan? Yang bubble boleh. Yang bubble kan boleh. Yuk, ayo kita akan segera mulaikan ibadah kita. Rentangkan tangan boleh. Rentangkan tangan. Oke, saya mau menyapa jemaat Tuhan yang lagi di rumah. Shalom. Shalom. Saya percaya di dalam Tuhan, kita semua di tempat ini diikat oleh kasih Kristus. Tidak ada jarak yang memisahkan kita. Coba, saya percaya semua kita udah kangen satu yang lainnya. Minggu ini minggu pertama setelah lockdown, setelah ribuan tahun kita lewati sendirian di rumah, tidak kemana-mana. Bersyukur sore hari ini kalau kita boleh tatap muka satu dengan lainnya. Coba nggak usah disentuh, cuman kasih begini aja, bilang I miss you. Coba lihat kiri kanan, bilang I miss you. Ayo dong. Saya udah, jangan malu-malu deh, gak usah jahit-jahit, udah tahu kau pasti kangen kan? Masa kangen? Ayo dong lagi dong, coba yang di rumah bilang I miss you. Kita tangkap hatinya. Amin. Oke, yang siap memuji Tuhan boleh lambaikan tangan saudara. Yang di rumah sudah siap memuji Tuhan? Boleh teriakan amin. Saudara, sebelum kita memuji Tuhan, sebelum kita menyanyikan pujian yang sudah kita hafal, saya berikan kesempatan buat setiap kita di tempat ini, yang di rumah, 30 detik dari sekarang kita mau naikkan pujian buat Tuhan secara spontan. Saudara boleh bilang, thank you Jesus, Engkau yang terbaik buat saya, Engkau yang terbaik buat kami. God is good. Oke, semuanya siap, kita mau memuji Tuhan secara spontan. Apapun boleh saudara teriakan, sorakan di tempat ini. Satu motivasinya untuk memuji Tuhan. Amin. 3, 2, 1. God is good. Haleluya. Teriakan Tuhan. Kami tinggikan Engkau di tempat ini Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ada seorang mendengar di tempat ini. Engkau Tuhan yang memimpin hidup kami. Engkau Tuhan yang mengendalikan hidup kami. Tidak ada satupun kuasa yang sanggup memisahkan kami dengan Engkau. Amin.
ICF Wellington. It's good to see you all here. So this is the news for this week. Informasi persembahan, jemaat bisa memasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan oleh gereja. Juga bisa melalui transfer ke rekening gereja yang ada di layar. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website www.ifjwellington.org. Let's join our prayer meeting this Friday at 7 p.m. via Zoom. Shalom IFJ Wellington, puji Tuhan sekarang ini kita sudah berada di level 2 lockdown. Artinya, kita semua sudah bisa ibadah secara onsite meskipun dibatasi hanya 50 orang saja. Dan ini sifatnya first come, first serve. Oleh karena itu, IFJ Wellington mengundang teman-teman semua untuk kerjasamanya dalam mendaftar bagi yang sudah kangen untuk ibadah bersama-sama secara onsite. Namun, jangan lupa aturan-aturan lainnya dari pemerintah, yaitu pertama, pastikan tetap stay home apabila merasa kurang enak badan, ada flu atau gejala flu. Kedua, pastikan tetap stay home apabila sedang menunggu hasil tes COVID atau jika diinstruksikan untuk isolasi mandiri. Ketiga, pastikan Anda datang dengan membawa masker dan botol minum sendiri. Keempat, pastikan Anda menjaga jarak selama di dalam gedung ibadah dan hindarkan jabat tangan. Ibadah IFJ Wellington juga tetap disiarkan secara online melalui Facebook, jadi jangan takut apabila tidak mendapatkan tempat reservasi atau apabila harus stay home. Untuk keterangan lebih lanjut, silakan hubungi ke leaders Anda masing-masing. Dan apabila teman-teman membutuhkan bantuan, apapun termasuk prayer, jangan lupa, we are here for you. God bless. So this is the news for this week. Don't forget to wear a mask. Stay safe. Happy Sunday and God bless you. Saudara, kita akan berdoa untuk persembahan. Mari kita sambil berdoa. Tuhan kami, kekasih hati kami datang sore hari ini Tuhan, membawa pujian dan ibadat kami di hadapan-Mu. Dari hati kami yang penuh rasa syukur, dari hati kami yang meluap dengan sukacita. Kami mengucap syukur untuk setiap karya Tuhan dalam kehidupan kami. Pesona-Mu Tuhan memenuhi hati kami. Sore hari ini kami mau datang membawa persembahan kami sebagai korban kami, sebagai penyembahan kami. Engkau yang menilik setiap persembahan kami, Engkau yang menilik setiap pemberian kami. Kami mau bawa di dalam satu nama yang ajaib, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara, saya mau mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri, akan berdoa mengenai hidupnya Yesus bagi kita. Doa berkat. Bapa kami yang di surga, siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Dalam posisi berdiri, kita datang kepada Tuhan. Mari bawa setiap hidup kita untuk kembali sebentar kita akan dibentuk lewat firman Tuhan. Mari percaya setiap firman Tuhan yang kita terima membawa kita pada kedalaman yang semakin intim dengan Tuhan. Kita mengenal Tuhan dari firman-Nya. Kita mengenal Tuhan dari perkataan-Nya. Dan dari pengalaman hidup kita dengan Dia. Sore hari ini, mari dengan rasa rindu kita mau datang kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau kenal Engkau lebih lagi. Berapapun usia kekristenan saudara sampai hari ini, saya percaya tidak ada satupun pribadi yang berani berkata bahwa saya sudah cukup mengenal Tuhan. Setiap kita akan terus rindu. Semakin dalam kita mengenal Tuhan, akan membawa kita untuk semakin rindu
untuk kenal Dia lebih dan lebih lagi. Amin. Tidak ada satupun titik dalam hidup kita yang membuat kita bilang cukup Tuhan, saya sudah kenal Engkau. Mari sore hari ini dari hati yang haus, hati yang lapar, Tuhan kami mau lebih lagi, sebab Dia Tuhan yang besar. Mari bawa bejana saudara. Mari bawa, setiap kita bawa bejana yang lebih lagi untuk diisi. Tuhan kami mau kenal. Mengenalmu Tuhan adalah tujuan hidup kami. Mengalami Engkau dalam kehidupan adalah hal terindah. Tidak bisa digantikan oleh apapun Tuhan. Tidak bisa digantikan oleh kesenangan dunia ini. Apapun Tuhan, kenyamanan, kesenangan, kepuasan dari dunia ini bersifat sementara. Tapi pengalaman akan Engkau Tuhan, pengalaman dengan Engkau. Saat kami berjalan, saat Engkau menggandeng tangan kami Tuhan, pengalaman yang luar biasa. Dan kami tidak mau berhenti Tuhan, kami mau terus berjalan sambil tangan-Mu menggandeng kami Tuhan, sambil tangan kuat-Mu menggandeng kami Tuhan. Kami lihat di sekitar kami Tuhan, keadaan menakutkan. Kami melihat situasi kami Tuhan bisa berubah, tidak sesuai dengan harapan kami. Tapi kami mau gandeng tangan Tuhan. Kami mau gandeng tangan Tuhan seperti seorang anak yang percaya kepada tangan Bapaknya. Engkau yang pimpin langkah hidup kami Tuhan. Engkau mungkin tidak berkata, Engkau mungkin tidak memberitahu Tuhan apa yang akan terjadi sepenuhnya di depan. Tapi janji-Mu yang akan kami pegang terus. Janji-Mu Engkau menyertai kami sampai kesudahan zaman. Janji-Mu Engkau menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Kami mau pegang janji-Mu. Mari angkat tangan saudara, raih tangan Bapa saudara. Raih tangannya. Jangan berjalan sendiri. Kami mau pegang tangan Bapa sore hari ini. Melangkah berjalan dengan Engkau.
Kami ada untuk menjadi penyembah-Mu. Itu sebabnya pada waktu Lucifer jatuh keluar dari surga, Engkau tidak menunjuk malaikat yang lain menggantikan posisi Lucifer. Karena kami percaya, kamilah penyembah-penyembah Tuhan yang akan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kita ada untuk menjadi penyembah Tuhan. Penyembahan sejati keluar karena kita mengenal Engkau, karena kita mengenal Tuhan yang hidup. Penyembahan akan menjadi kosong waktu kita berkata Tuhan Engkau baik, tapi kita tidak hidup dalam pengalaman Tuhan. Hari sore hari ini saya percaya naikkan penyembahan karena pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Naikkan penyembahan karena setiap kita mengalami Tuhan dalam hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh.
firman untuk hari ini ya Tuhan. Terima kasih lagi ya Tuhan. Kami bisa datang ya Bapak dalam gereja ini ya Tuhan. Kami bisa memuji memuliakan nama-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak sekali lagi ya Tuhan. Kau berikan setiap dari kami ya Tuhan hati yang terbuka ya Tuhan. Hati yang mau mendengar firman-Mu ya Bapak. Biarlah firman yang disampaikan pada hari ini Tuhan sungguh merupakan untuk kami semua ya Tuhan. Kau pakai hamba-Mu ya Tuhan, lebih lagi ya Tuhan. Pakai ya Tuhan bibir dan mulutnya Tuhan, apapun disampaikannya pada hari ini Tuhan, biarlah menjadi firman ini menjadi pedang bermata dua yang menusuk setiap hati kami ya Tuhan, sehingga kami bisa mengerti ya Bapak, dan kami pulang tidak sama lagi ya Bapak. Kami mau serahkan ya Tuhan waktu kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Kau yang berdaulat penuh ya Tuhan. Kau tutup bungkus tempat ini sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Amin. Shalom semua, silakan duduk. Well done. Tepuk tangan dulu untuk first I want to welcome siapanya juga Timothy. Weh, tiba-tiba nongol sip. Untung kita 49 nih, you the 50%. Haleluya, God is good. Oke, siapa yang excited hari ini kita bisa ada onsite ya? Nah, saya juga setelah berapa minggu tiap ini mesti online pikirin present worship dan segala macam, saya juga excited banget untuk bisa comeback di sini. Amin. Nah, hari ini kita masuk dalam tema yang baru yaitu living in freedom. Katakan ke kanan kiri, living in freedom. Nah, tema siapa yang masih ingat tema 2 minggu bulan lalu? Ayo. Tema bulan lalu adalah leading inside out. Ya, kita belajar bagaimana kita menjadi seorang leader. Kita mengajak orang-orang untuk menjadi follower kita untuk ikut Tuhan. Ya kan, bukan follower, kita mengajak orang-orang untuk ikut dalam persekutuan dengan Tuhan. Hari ini kita belajar dalam living in freedom yang diambil dari ayat 2 Petrus 2 ayat 19. Dikatakan adalah mereka guru-guru palsu menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. They, false teachers, promise freedom, but they themselves are slaves of sin and corruption. For you are a slave to whatever controls you. Saya baca dalam versi terjemahan sederhana, dikatakan ajaran-ajaran mereka kedengarannya seperti ilmu yang tinggi, tetapi sebenarnya tidak masuk akal. Mereka mengajarkan karena Allah sudah membebaskan kita, maka kita bebas mengikuti berbagai keinginan hawa nafsu. Tidak masalah kalau kita memuaskan kebutuhan badani. Dengan ajaran seperti itu, mereka menjebak saudara-saudari seiman kita yang baru saja meninggalkan cara hidup lama yang penuh dosa. Guru-guru palsu itu berkata, marilah kita hidup bebas. Tetapi hasil ajaran itu bukanlah kebebasan, melainkan perbudakan. Mereka sendiri pun adalah budak dosa. Setiap orang yang dikuasai dosa sudah menjadi budak dosa. Oke? Nah, ini adalah tema 2 bulan ke depan, yaitu living in freedom. Berapa dari kita yang mungkin ketika kita masih anak-anak muda terutama ya, merasa bahwa ketika hidup di dalam keluarga bersama orang tua merasa nggak bebas gitu ya? Berapa banyak? Wow. Dulu saya juga begitu ya, saya merasa tinggal apalagi pas zaman-zamannya udah SMA ya kan, akhir-akhir SMA di mana saya dulu ikutan yang udah tahu cerita, saya ikutan game motor gitu, balap-balapan. Tapi ada saatnya ada saatnya saya nggak boleh pulang malam gitu ya. Orang balapan mulainya midnight jam 12. Tapi kan harus pulang jam 11 gitu ya. Bagaimana caranya gitu kan. Ya itu kadang-kadang saya sampai merasa kesel. Nah, apa sih nggak boleh gitu kan. Pada saat itu kita kan rebel jadinya. Ya kan. Nah, demikian juga
kita hari ini bisa bebas dalam masuk level 2, ya kan? Banyak orang waktu kita merasa di level 4, apa yang terjadi? Banyak orang merasa terkekang, ya kan? Bahkan banyak yang demo, ya kan? Untung New Zealand orangnya baik-baik ya, di Sydney, wah gila-gilaan demo-demonya, ya kan? Nah, mereka merasa di penjara gitu. Padahal itu kan bagus rule-nya untuk menjaga kita semua, ya kan? Demikian juga di dalam gereja, ya kan? Pernah gak kita merasa ikut Tuhan tuh kayaknya di ini nggak boleh, itu nggak boleh, gitu kan? Lu apalagi anak muda gitu ya, seks nggak boleh bebas gitu ya, after marriage gitu, lu nggak boleh rokok, nggak boleh drugs dan sebagainya. Semuanya kayaknya ada batasan gitu, ya kan? Mungkin kalian nggak pernah merasa, tapi orang-orang lain yang bukan orang yang iman Kristus, mereka melihat misalkan kalian datang ke sini, dulu ya, ini kesaksian ada beberapa teman gitu, semenjak dikenal Tuhan gitu, Jumat kemana? Oh Jumat gua ke iCare gitu. Sabtu kemana? Sabtu gua ke Youth Care gitu. Minggu gua ke gereja. Wih, lu ini banget gitu ya. Yang gua alim banget gitu sekarang, ya kan. Dulunya party, ya kan, ke bar dan sebagainya. Sekarang alim gitu. Nah, orang-orang tersebut mempertanyakan, kok ikut Tuhan itu bukannya tambah bebas, malah tambah kayak terkekang gitu. Nah, hari ini kita belajar bahwa apa sih itu kehidupan di dalam Tuhan. Apa itu living in freedom. Karena banyak orang merasa salah pikiran bahwa living in freedom artinya apa? Bebas melakukan segala hal. Apa aja gue bebas karena gue udah freedom, ya kan? Nah, tetapi kita melihat bahwa living in freedom is actually, hidup dalam kebebasan adalah hidup bertanggung jawab agar kita tidak lagi diperbudak oleh apapun atau siapapun. Saya ulang, hidup dalam kebebasan berarti adalah hidup bertanggung jawab. Kebebasan bukan berarti kita sebebas-bebasnya melakukan apa yang kita mau, tetapi ada yang namanya kata tanggung jawab. Katakan kanan kiri, tanggung jawab. Tanggung jawab. Kebebasan bukanlah hak untuk melakukan apa yang kita inginkan, tetapi kemampuan untuk melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Freedom is not the right to do what we want, but the ability to do what we supposed to do. Sebelum kita membahas soal freedom, kita bahas mengenai lawannya dulu. Apa lawan kata dari freedom? Slave, ya kan? Kebebasan lawannya kita adalah seorang slave. Dilihat dari dictionary.com ya. Slave adalah apa? A person who is the property of and wholly subject to another and forced to provide unpaid labor. Oke? Nah, siapa yang pernah yang ngerti ya slave? Apa itu slave? Budak. Yang nonton 12 Years a Slave itu kan, yang film itu, tahu dia bangun udah menjadi seorang slave, budak. Itu basically seorang slave adalah orang yang nggak punya hak untuk dirinya sendiri. Majikannya own that person. Lu kerja nggak dibayar, pokoknya ya apapun yang lu lakukan untuk majikannya. Kita nggak punya namanya hak untuk berbicara, atau pokoknya kita adalah yang own kita adalah master kita. Itu adalah slave. Berapa dari kita hidup dalam seperti itu sekarang? Nggak ada, ya kan? Mungkin kita merasa, oh, I'm not a slave now, I'm a free man, gitu. Saya adalah orang yang bebas. Akan tetapi kita lihat dari definisi yang kedua, dikatakan a slave is a person entirely under the domination of some influence or the domination of a person. So, are we still sure that we are not a slave? Gitu. Ya kan? Dikatakan bahwa domination of influence. Menurut Paulus dalam kitab Roma dikatakan setiap orang adalah slave.
Anda dan saya, kita adalah slave. Pertanyaannya adalah, are we slave of sin or we slave of righteousness? Dikatakan, kita baca ya sama-sama 1, 2, dan 3. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu bukan dirimu Oke, so ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita pindah. Yang tadinya kita slave of sin, kita menjadi slave of the truth. Ya kan? Nah, kemudian kita bertanya, apa bedanya? Sama-sama slave, gitu kan? Akan tetapi dikatakan di sini kan, who do you choose to obey? Ya kan? Siapa yang kita choose to obey? Nah, kita lihat bahwa meskipun kita adalah slave of sin, bukan slave of the truth, Tuhan tetap sudah memberdayakan kita dengan harga yang sudah dibayar. Ya kan? Kita memang slave itu dalam pengertian adalah kita harus menturuti. Itu kata asli dari slave. Bahwa kita harus menturuti kata master kita. Who do you choose to obey? Itu adalah slave. Jadi, do you choose to obey sin or you choose to obey God? But when we choose to obey God, when we trust God, God still give us the freedom. Kita sudah dimerdekakan, ya kan? Dikatakan di Yohanes 8 ayat 31 sampai 36. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, maka kamu pun benar-benar merdeka. Katakan kali ini, merdeka. Merdeka. Kita sudah orang yang merdeka, living in freedom. Nah, oleh karena itu kita harus tahu seperti apa sih kemerdekaan itu, kebebasan itu, ya kan? Makanya judul saya hari ini adalah Taste of Freedom. Taste of Freedom. Katakan kanan kiri, Taste of Freedom. Nah, seperti makanan kita harus, sebelum kita menyukai makanan itu tentu kita harus apa? Taste dulu, benar gak? Kalau kita nggak taste, bagaimana kita bisa suka, ya kan? Kalau kita misalkan ngomong cakwe tiaw, taste mana yang paling enak? Udah pasti Little Penang, benar kan? Endorse. Endorse. Harus di skip tuh. Karena kita sudah taste enak, maka kita akan going to second and come back, ya kan? Kembali lagi. Kalau kita taste yang nggak enak, balik lagi nggak? Mungkin refund. Enggak, ya kan? Kalau kita ngomong misalkan roast pork, wah roast pork itu beda, ya ini preferensinya beda-beda ya, ada yang whey, ya kan, Casey, nah, itu kan taste-nya orang beda-beda. Gimana kalau Padang? Jimmy. Nah, itu kita sebelum kita bisa come back for second, kita harus taste dulu. Oke? Dikatakan dalam ini, once people enjoy the taste of freedom, there is no turning back. Katakan, there is no turning back. There is no turning back. No turning back, no turning back, kan? Once you taste the taste of freedom, oke? Tapi kadang-kadang kita suka lupa, benar nggak? Kadang-kadang pernah nggak lupa taste of sesuatu makanan
Saya sering tuh ya datang ke restoran, udah cobain, udah pesan makan ini, kok enak. Begitu udah lama nggak datang lagi ke restoran itu, pesan lagi yang sama. Dan itu komplain lagi hal yang sama. Sampai istri saya bilang, lu setiap kali kesini udah komplain, pesannya itu lagi gitu. Ya, karena kita lupa, ya kan? Kita lihat menunya, excited banget nih ya, kelihatannya gambarnya enak. Tapi udah cobain, nggak enak. Tapi kita kan udah nggak enak, kita kecewa, kita nggak datang lagi. Tapi pas kembali lagi datang, itu kayaknya enak tuh ya. Nah, sama halnya, kita banyak orang sering lupa taste of freedom. Saya ada satu video, kita lihat, saya udah pernah play ini, saya mau play lagi, mungkin ada yang belum lihat, silakan play dulu. Wake up. What is happening? Are you Kevin Adams? Yeah, who are you? Kevin, we don't have a lot of time. I've been sent here for you. Your doors are about to close and I need to get you out of here. You want to get out of here? Yeah, absolutely. All right, come with me. Let's go. All right, so, Kevin, what we're going to do is we're just going to head down here. I hope you're going to be able to climb because we're just going to... Kevin, what are you doing? If there's anything I've learned in prison, it's that orange is definitely my color. Oh, no. You want to leave everything behind. If you bring that with you, the dogs will be able to find you. You'll be right back here. Right, okay, All right, team. I have the package. We're headed to the extraction zone right now. Kevin, what I need you to do is... What are you doing? This bed is perfect for me, okay? You think that we're going to be able to get that through? It contours to my every shape, okay? I can't sleep without it. Kevin, let's go. All right, Okay. All right, so... Wait! Hot Dog Wednesday! What? Today's Tuesday, tomorrow's Wednesday. They serve hot dogs on Wednesday. Are you serious? Yeah, I can't miss that. Kevin, you can buy whatever foods you want whenever we're out there. We just need to go. What about Chester? Okay, what is that? Okay, just hold on. Oh my gosh, what is it? Kevin. What is it now? Look, I've been saving these up for a long time, okay? Hey, Daryl, you still want to trade cigarettes? Yeah, that's cool. Look, I gotta trade these with Daryl, okay? Me and Kyle got this like cigarette business. I can't just leave him now. Kevin, I don't think you understand this. Your door's gonna close again. I need to get you. Kevin, come out. We need to go right now. Please. Just leave everything? Kevin, you need to come with me right now. We need to go. But what could be better than all this? Kevin, you don't understand. They'll find the way I got it. I won't be able to come back for you. I just need more time, okay? Like, this is my home. Kevin, get out of this cell. I know. I can't just. This is your only chance. I can't even think about this. What is it? This is my code. Oh, Kevin! Dang it, Kevin! Secure. Suspect is at large. At large, I repeat. Suspect is at large. Wait! So it's not secure. That's good, bro. Suspect is at large. At large, I repeat. Wait, please! Don't leave me here, please! I can let it go! I can let it go, please! Wait, please! I promise I can let it go, please! Please don't leave me here! Please don't leave me here, please! I can let it go, I promise! Gavin, dia lupa ya, taste of freedom. Udah kelamaan di penjara. Nah, udah kelamaan sampai apa? Ranjang tuh mau dibawa. Padahal tuh bisa beli apa? Spring bed, ya kan? Di luar lebih empuk, apalagi makanan, ya kan? Gregetan nggak kita sama dia? Gregetan. Kalau aku jadi yang itu udah ya. Di luar lo bisa beli apapun juga, lo mau makan apa juga bisa, ya kan? Lo mikirin makanan penjara, gitu. Nah, this is us too, gitu. Tuhan sudah promise kepada kita a better life, ya kan? Apalagi better place, better living.
Semuanya better. Tapi kita seperti Gavin di sini. We think about the earth here. Ya nggak? Kita lupa what is freedom feels like. Seperti kalau kita melihat ini kita gergetan ya. Kita tahu di luar penjara itu seperti apa. Seperti orang Israel waktu dibawa keluar dari Mesir. Dia bilang, you akan pergi ke tanah Kanaan penuh madu dan susu. Tapi mereka apa? Komplain. Dia bilang, enggak, saya mau balik ke Mesir. Enakan di Mesir, meskipun jadi slave, gue bisa makan daging. Padahal di Kanaan, lu bisa mendapatkan lebih dari itu. Cuma stay a little bit longer. Ya kan? The journey with God, just stay faithful and you will receive all those freedom. Amin. Amin. Makanya hari ini kita belajar the taste of the freedom apa aja, ya kan? Mungkin kita sudah lupa gitu. Nah, kita belajar ada 5 taste of freedom. Yang pertama adalah Jack juga udah pernah bawain dalam 17 Agustus waktu itu. Pertama adalah freedom from eternal punishment. Oke, katakan kanan kiri, freedom from eternal punishment. Dikatakan, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya adalah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Without Jesus, we all die. Okay? We all destined untuk masuk dalam neraka, ya kan? Hidup yang penuh dengan kesengsaraan, kematian. Hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus, hanya dengan grace dari Tuhan, kita memperoleh yang namanya kemerdekaan itu. Kita dijauhkan dari maut dan kita masuk dalam namanya kebebasan, ya kan? Bukan karena perbuatan baik kita, sekali lagi ya, bukan karena apapun yang kita lakukan yang membawa kita dalam keselamatan, tetapi adalah hanya kasih karunia dari Tuhan Yesus itu sendiri, karena kita percaya kepada Tuhan. Nah, ini adalah sesuatu yang kita kejar, ya kan, kemerdekaan itu. Tetapi kadang-kadang kita lupa, ya kan, kita nggak mengingat hal ini karena apa? Kita masih hidup di dalam dunia ini, jadi kita seringkali lupa. Tapi ini adalah janji Tuhan bahwa kamu akan mendapatkan keselamatan. Oke? Okay? That's the first freedom that we should not forget. Second freedom adalah apa? Freedom from fear of dying. Freedom from fear of dying. Dikatakan, because God's children are human beings, made of flesh and blood. The Son also became flesh and blood. For only as human being could he die, and only by dying could he break the power of the devil, who had the power of death. Only in this way could he set free all who have lived their lives as a slave to the fear of dying. Tuhan menjadi manusia supaya dia bisa mati. Karena dia bisa mati, kemudian dia bisa bangkit kembali untuk mengalahkan maut. Nah, dengan cara itu baru dia bisa set us free of, okay? From apa? Fear of dying. Are we still afraid? Berapa banyak dari kita masih afraid of dying? Gitu. Bukan berarti kita besok langsung sama-sama kita pergi bunuh diri, enggak. Kita menantang COVID langsung kita ini, bukan. Tetapi apa? Bukan afraid of dying itu adalah seperti ada tantangan kita, seperti misalkan ISIS datang atau bahkan kita lebih memilih untuk menyelamatkan diri kita dibanding mengikut Tuhan Yesus. Paham ya? Atau mungkin banyak hal yang saya sering lihat banyak orang yang lebih, besok sakit dikit udah kayaknya takutnya ini banget gitu ya. Padahal kalau kita benar-benar cinta kepada Tuhan Yesus, kita tahu the freedom
the better place, the better living that God promised, why do we stay here longer? Paham ya? Bukankah itu adalah tujuan kita untuk bersama-sama dengan Tuhan? Nah, jangan kita afraid, fear of dying gitu. Bahwa memang kita hidup di sini sementara, ya. Kalau memangnya perlu sementara, ya sementara gitu. Jangan kita bertahan-tahan lama di sini. Sekali lagi saya bukan menyarankan kita semua langsung bunuh diri semua. No, we still have a process, but there's a difference, okay, between a fear of dying and not. Okay, so kita sebagai anak Tuhan, jangan kita fear of dying. Okay, dikatakan Matius 10 ayat 39, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Yang ketiga adalah apa? Freedom from guilt and shame of sin. Okay? Freedom from guilt and shame of sin. Dikatakan demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Therefore there is no condemnation. Okay? Banyak orang yang merasa bersalah. Sehingga apa? Sehingga sampai bersalah, sampai nggak mau kembali lagi kepada Tuhan Yesus. Mungkin banyak orang yang tunggu, saya udah. Sin itu sifatnya adalah memberikan rasa malu, rasa bersalah. Ingat ketika Adam dan Hawa jatuh, sebelum dia jatuh dalam dosa, mereka oke-oke aja hidup dalam keadaan telanjang, mereka nggak fine kan. Begitu mereka jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Mereka langsung malu dan takut. Ketika Tuhan datang, mereka langsung ngumpet, merasa bersalah, ya kan? Nah, itulah yang banyak dialami oleh banyak orang. Ketika kita melakukan sin, kita pasti merasa yang namanya takut. Kita pasti merasa yang namanya bersalah. Tetapi kita ketahui bahwa di dalam Tuhan, setelah kita menerima Tuhan Yesus, all sins forgiven. Oke? Semua dosa-dosa kita yang lalu, sekarang, dan akan datang forgiven. Oke? Jadi kita harus berani datang kepada Tuhan gitu. Dan all sins are forgiven. Banyak orang yang sering diketemui, ayo ke gereja, enggak lah, saya terlalu berdosa, ya kan, itu kebanyakan. Saya terlalu berdosa untuk datang kembali. Ingat bahwa cerita perumpamaan anak yang hilang, ya kan? Si bungsu pergi meninggalkan. Yaitu ketika dia kembali, bahkan dari jauh pun sang ayah sudah berlari untuk menerimanya. Demikian juga Tuhan kita. Amin. Semua orang bisa datang kembali. Tidak peduli apa yang sudah kalian lakukan di masa lalu, ya kan? Bahwa semua bisa kembali kepada Tuhan Yesus. Tuhan pasti akan menerima kita. Just ask for forgiveness. He will forgive us. Ya kan? Jangan pusingin masa lalu, ya kan? You cannot change the past. You can change the present and the future. Tapi banyak orang, speaking of the past, banyak orang yang masih hold the past, ya kan? Kita bukan cuma ngomong soal rasa malu atau rasa bersalah. Kita bisa, the past can also we hold about apa? Kepahitan, bitterness. Dan ketahui untuk memperoleh kemerdekaan itu, kita harus bisa melepas yang namanya bitterness itu di dalam diri kita. Benar? Benar. Kalau enggak apa? Perasaan kita selalu dipenjara, hati kita selalu dipenjara, ya kan? Kalau kita nggak bisa ngomong soal bitterness, it relates to apa? Forgiveness, ya kan? Kalau kita nggak bisa forgive orang, selamanya kita masih memekang yang namanya kepahitan itu. Setiap melihat orang itu udah langsung maunya apa? Naik hitam gitu ya. Ini. We have to let go
ya kan? Untuk bisa memperoleh that freedom, we have to be able to let go. Nah, dikatakan ini, untuk memperoleh forgiveness kita harus bisa forgive. Ingat waktu itu ada cerita yang seorang raja yang memaafkan orang kaya yang hutangnya paling juga cuma hutangnya banyak, ya kan, misalkan 10 ribu dolar lah, hutang kepada raja. Raja itu memaafkan, ya kan, oke, hutangmu kehapus. Kemudian orang kaya itu keluar, dia bertemu dengan orang temannya yang hutang sama dia cuma 100. Dia nggak bisa let go of the 100 dolar, padahal dia dihutang 10 ribu aja, ya nggak, dia ampuni. Dia mencekik orang teman ini sampai dilaporkan kepada raja. Akhirnya dia mendapatkan yang namanya hukuman. Demikian juga Tuhan kita. Kalau kita mau memperoleh pengampunan, kita harus mengampuni dulu. Let go, okay? Then we will have that freedom. Freedom yang keempat apa? Freedom to do the right thing. Okay? Dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saya ingatkan, we are saved by grace, not by works. Okay? All sins forgiven. Okay? The past, present, and future by grace. Hanya Tuhan yang mengampuni kita, bukan karena perbuatan baik kita. Perbuatan baik kita sebaik apapun gak akan membuat kita selamat. Ya ulang ya, perbuatan baik kita, kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, tidak akan menyelamatkan kita. Banyak orang yang menganggap bahwa mereka bisa selamat karena berbuat baik. Oke? Oh, saya mah baik gitu. Dalam suatu pernah wawancara, apakah kamu menganggap diri kamu baik? Ini terhadap orang-orang yang belum percaya. Oh ya, saya baik gitu. Saya tidak mencuri, saya tidak saya tidak minum minuman, saya tidak melakukan hal-hal yang sifatnya melanggar hukum. Pokoknya saya baiklah gitu. Terus ditanya, apakah kamu nggak pernah berbohong? Oh iya sih, saya berbohong gitu ya. Sekarang, apa kamu nggak pernah mikirin hal-hal yang melihat, misalnya kalau kepada yang jauh, apa kamu nggak pernah melihat cewek dengan lust gitu kan? Oh iya sih gitu. Nah, kita selalu menganggap diri kita baik gitu. Tetapi ketahui bahwa semua dari kita adalah sinners, ya kan? Hanya Tuhanlah yang bisa menyelamatkan kita. Dikatakan, only fools say in their hearts there is no God. They are corrupt and their actions are evil. Not one of them does good. The Lord looks down from heaven on the entire human race. He looks to see if anyone is truly wise, if anyone seeks God. But no, all have turned away, all have become corrupt. No one does good, not a single one. Gak ada orang yang baik. No one is good apart from God. Dan ketika kita berada di dalam Tuhan, maka Tuhan yang membuat kita menjadi good. Dan apapun yang kita lakukan baru bisa menjadi good. Oke, yang terakhir adalah freedom to know God. Dikatakan, but the people's minds were hardened, and to this day, whenever the old covenant is being read, the same veil covers their minds, so they cannot understand the truth. And this veil can be removed only by believing in Christ. Yes, even today, when they read Moses' writing, their hearts are covered with that veil, and they do not understand. But whenever someone turns to the Lord, the veil is taken away. For the Lord is the Spirit, and wherever the Spirit of the Lord is, there is freedom. Veil itu adalah seperti cadar. Dikatakan,
Kalau kita nggak percaya, kepada Tuhan, kita baca firman Tuhan itu seperti ada yang ngalangin. Mau baca sampai budak juga nggak akan mengerti. Itu baca itu adalah ditulis dalam firman Tuhan bahwa kalau kamu belum percaya kepada Tuhan, nggak akan ngerti. You cannot understand the truth, ya kan? Apa dikatakan? The veil can be removed only by believing in Christ. Amen. Maka dikatakan bahwa percaya bukan karena melihat, percaya bukan karena mengerti. Banyak orang mau percaya tapi mau mengerti dulu. Saya mau mengerti semuanya baru saya percaya gitu. Atau saya mau melihat dulu semua baru saya bisa percaya. Nggak bisa. Karena cara Tuhan bekerja bukan begitu. Percaya dulu baru kita diberikan namanya understanding of the truth. Amin. Makanya banyak orang kalau baca Alkitab masih nggak masuk akal, kalian harus bertanya, apakah sudah percaya betul-betul gitu. Karena the understanding itu akan diberikan oleh Tuhan dalam Roh Kudus. Ya, kita percaya kepada Tuhan, otomatis Roh Kudus langsung membantu kita membaca dan mengerti. Oke? Saya pernah saya kan 33 tahun ikut Tuhan, baca Alkitab, ya baca aja ke gereja, ya ke gereja aja. Ya kan? Tapi ya gitu keluar masuk aja. Sampai nggak ngerti-ngerti dah pokoknya. Sampai there is a moment that kita benar-benar diubahkan, benar-benar percaya, baru oh ternyata begini. Dulu ya ini loh, ngomongin ini ya freedom. Oh you bebas untuk berbuat apa aja, dosa kamu sudah diampuni. Terus kita bilang, wow kalau gitu gua bebas dong buat apa aja, ya kan? Kebanyakan dari kita udah diampuni, masa ya, yang dosa yang akan datang juga diampuni. Iya, kalau gitu saya bebas buat apa aja. Enggak. Nah, kenapa kan udah ini? Yaitu bahwa perbuatan kita adalah the fruit. Oke? Kita bukan berbuat baik itu adalah hasil, bukannya root, bukannya kewajiban kita untuk mendapatkan keselamatan. Itu dari sebelum ya mau 35 tahun nggak ngerti sampai benar-benar Tuhan yang kasih tahu, benar-benar have the understanding. Sekarang baru bisa kasih tahu orang. Nah kalau kalian mungkin sampai sekarang belum ngerti, silakan tanya, saya jelaskan. Tapi itu adalah the key, bahwa kita berbuat baik sebagai hasil perbuatan kita baik, tapi bukan untuk mendapatkan keselamatan, tetapi sebagai bukti. Oke? Bahwa banyak orang membaca, mencoba untuk mengenal Tuhan, mengetahui, ya. Ada perbedaan antara mengenal dan mengetahui. Seperti arkeolog itu banyak yang ateis, oke? Dia tahu siapa itu, dia baca Alkitab, dia sering ketika dia melakukan penemuan dia bisa refer, oh ini dari zamannya si ini, tapi mereka nggak percaya Tuhan, tapi dia baca Alkitab gitu. Nah, dia tahu understanding about God, oke? But it doesn't help them karena mereka ada yang ateis, nggak percaya kepada Tuhan. Nah, dikatakan a little knowledge of God is worth more than a great deal of knowledge about Him. Okay? A little knowledge of God is worth more than a great deal of knowledge about Him. Apa yang maksudnya di sini, bahwa bingungnya bahwa mengenal dan mengetahui seseorang itu ada perbedaan. Saya kasih contoh adalah gini ya, misalkan kita kasih contoh Pak Dubes lah, ya, Pak Dubes Tantowi. Siapa yang di sini yang nggak kenal Pak Tantowi? Tahu, ya, saya juga tahu. Oh, Dubes kita Tantowi Yahya, ya kan? Tetapi kalau saya tanya, apakah saya mengenal? Saya mungkin tahu, oh dia, saya tahu dia penyanyi jazz atau gimana. Tapi apakah saya kenal dia? Enggak.
ya kan? Dalam arti apakah dia kenal saya? Enggak, ya kan? Tapi kalau apakah seperti Jimmy atau Jack kenal Pak Tantowi? Ya kan? Jimmy sering catering untuk dubes, tentu aja Pak Tantowi kalau ketemu di jalan, Jim gitu, ya kan? Besar chance-nya, besar mana? Dia diundang sama Pak Tantowi ke rumahnya atau saya? Tentunya Jack dan Jimmy lebih besar chance-nya untuk diajak ke rumah dia, ya kan? Kalau saya siapa lu, gitu kan? Nah, itu adalah dalam arti mengenal. Apa yang namanya? Ada relationship, ya kan? Kalau kita nggak punya relationship, ya tentu kita nggak mengenal. Tapi kita cuma tahu, gitu. Demikian juga dengan Tuhan, ya kan? Apakah kita hanya tahu Tuhan sebagaimana hanya pengetahuan, atau kita mengenal Tuhan? Kita memiliki yang namanya relationship dengan Tuhan. Sebagaimana Tuhan juga mengenal kita, ya kan? Nah, kita banyak sekali yang kita harus kerjakan untuk memiliki that relationship. Benar? Kalau di Indonesia, terutama di Indonesia, berapa banyak yang mencoba untuk mengenal orang-orang yang besar, ya kan? Biasanya temanku tuh aku lihat, wah kalau punya bukan apa yang namanya ya, misalkan backing gitu ya, namanya backing gue jenderal. Berapa harga yang kita orang-orang itu bayar untuk bisa mengenal dengan seorang jenderal, ya kan? Tentu ada harga yang dibayar, ya kan? Untuk bisa punya foto bareng gitu, itu namanya kenalan, ya kan? Berapa harga yang kita mau bayar untuk have a relationship with God? Okay? Knowing God is your single greatest privilege as a Christian. Knowing God is the greatest privilege untuk kita bisa mengenal Tuhan. Saya mau impressionnya untuk maju. Bagaimana caranya? Yaitu dengan to be in relationship dengan Tuhan. Bukan cuma kita dengan pray, ya kan? Pray itu adalah sifatnya dua arah, bukan kita pray seperti kita KTM, minta. Tuhan saya mau ini. Nggak pernah mau dengar, ya kan? Padahal pray itu adalah two way, just like we talk to our father or our friend. Okay? We want to have a relationship dengan Tuhan. Dengan cara itu makanya kita nggak akan mengalami yang namanya hidup dalam kekekangan, karena kita mengerti apa sih yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Saya kasih sebagai closing, saya kasih ilustrasi adalah domba-domba, ya kan? Saya pernah share kan bahwa shepherd itu kerjanya menjaga domba-domba. Benar? Domba-domba itu ketika pada waktu malam dia itu dibawa ke dalam suatu namanya tempat yang dipagari. Biar apa? Biar mereka itu tidak tersesat, ya kan? Saya kasih contoh lah ini. Contohnya ini adalah pagar yang dimana domba-domba yang dijaga oleh shepherd itu, ya kan? Tentunya domba-domba itu nggak akan bisa lari keluar dari pagar ini. Dia hanya bisa berjalan dalam daerah ini. Akan tetapi domba-domba yang ada di dalam pagar ini, mereka sifatnya apa? Terjamin, terjaga. Karena apa? Karena shepherd itu menjaga mereka. Nggak mungkin ada serigala atau singa yang datang tanpa melalui shepherd ini. Dan mereka pun pasti diberikan makan yang baik, dibawa ke tempat makan dan air yang baik, ya kan? Akan tetapi kalau shepherd ini merasa dirinya nggak bebas, aduh lingkungan gua cuma ini doang, ini adalah the guidelines, ini adalah pagar. Dia merasa dirinya nggak bebas, kemudian dia bilang, I wanna go out. Ketika domba ini melihat di luar sana, oh ini lebih luas gitu, ya kan?
dia di luar sana berjalan. Apa yang terjadi? Tentunya si efod ini nggak akan bisa menjaga domba itu, kan? Di luar sana kita mungkin bisa merasa bebas, kita tergiur wah dengan luasnya, akan tetapi di luar sana mangsa kita adalah sebagai mangsa, ya kan? Serigala dan berbagai binatang lain akan mencoba untuk memangsa kita, ya kan? This guideline adalah firman Tuhan yang sifatnya apa? Guide us, supaya kita tidak melenceng, agar kita berada dalam lingkungan Tuhan selalu. Oke? Makanya kalau kita sebagai orang yang taat kepada Tuhan, kita ditanya, ikut Tuhan itu susah apa enggak? Melakukan hal-hal, ya memang itu susah, tetapi itulah hal yang Tuhan kasih supaya kita hidup di dalam dia. Sama seperti anak-anak, kenapa kita memberikan peraturan-peraturan di dalam rumah, ya kan? Karena kita tahu kita mau yang terbaik untuk anak-anak kita, ya kan? Kalau kita membiarkan anak-anak kita, ya lu terserah lu mau makan jam berapa, ya kan? Mau tidur jam berapa terserah, mau tiap hari main game terserah gitu, mau nggak mau sekolah terserah gitu, ya kan? Mau jadi apa, ya kan? Terserah. Kita as a parent, we know the best thing for our children, ya kan? Kita bisa melihat, karena apa? Karena kita sudah mengetahui, kita mau masa depan mereka baik. Demikian juga Tuhan kita, ya kan? Dia mau kita berada di dalam itu supaya dia punya plan yang terbaik. Amin. Maka kita harus bisa mengenal. Kuncinya adalah mengenal Tuhan kita. Kalau kita mengenal Tuhan kita bisa bersyukur bahwa Tuhan kita selalu menjaga kita. Amin. Amin. Ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Amin. Kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Aku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa atas firman yang kami dengar pada hari ini. Ajar kami ya Tuhan, untuk bisa terus ya Tuhan untuk mengenal-Mu ya Tuhan, untuk bisa memiliki relationship dengan-Mu ya Tuhan, yang lebih lagi ya Tuhan. Kami mau mengenal-Mu lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih
ya Tuhan untuk firman ini ya Bapa. Terus ya Bapa, Kau pakai setiap kami ya Tuhan untuk bisa menjadi perpanjangan tangan-Mu ya Tuhan untuk menjangkau orang-orang lain juga ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa, kami siap untuk menerima berkat pada hari ini. Jika pada hari ini Kau mendengar firman yang disampaikan pada hari ini dan melakukan dengan setia, maka Tuhan akan mengangkat Engkau mengatasi segala bangsa di bumi. Diberkatilah Engkau pada waktu masuk dan diberkatilah Engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memberikan berkat atasmu di atas lumbungmu, di dalam segala studimu, dalam segala pekerjaanmu dan usahamu. Amin. Tuhan akan mengangkat Engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan selalu naik dan bukan turun. Amin. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan, dan kasih. Kuasa Roh Kudus akan menyertai engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami berterima kasih sekali lagi kami bisa beribadah secara onsite ya Bapak. Amin. Thank you Lord. Mengucap syukur ya Tuhan untuk hari ini ya Bapak. Engkau yang terus lindungi kami semua ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kami mau serahkan ya Tuhan negara New Zealand ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Sama kota Wellington ya Bapak. Engkau yang terus jaga kami ya Tuhan. Terus ya Tuhan, berdoa ya Tuhan untuk proses vaksinasi ya Tuhan yang terus berjalan ya Bapak. Sehingga kami semuanya ya Tuhan di New Zealand ini bisa vaksin semua ya Bapak. Kami minta perlindungan-Mu yang sempurna ya Tuhan di dalam setiap kami ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk negara Indonesia ya Tuhan. Kau yang terus jaga dan pelihara juga ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami ya Tuhan. Hamba Tuhan dan orang-orang percaya yang ada di Indonesia ini Bapa, Kau yang terus jaga dan pelihara mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami berdoa ya Tuhan untuk fellowship kami ya Tuhan. Kau berkati Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.